Selamat siang untuk rekan-rekan semuanya ya. Untuk hari ini kita akan mengulas mengenai mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak ya. Kita kembali di pertemuan yang ketiga. Saya akan membahas mengenai stunting gitu. Kenapa stunting? Ya, gitu kan mungkin rekan-rekan sudah pernah ada yang pernah mendengar atau mungkin ada yang sudah pernah mempelajari apa itu stunting gitu ya. Nah, minggu yang lalu membahas mengenai ciri-ciri pertumbuhan gitu ya. Karena stunting bagian dari apa ya? Kalau misalnya anak yang sehat gitu kan pasti gitu kan secara stuntingnya akan menemukan 0% gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mengetahui gejala-gejala oh ternyata anak ini kurang lebih lah ya. Ada hal-hal yang harus diselesaikan secara perkembangannya gitu kan. Nah, kita mulai dari hal yang paling dini dulu gitu ya, yaitu mengenai stunting. Kenapa stunting gitu? Karena biasanya anak-anak apa ya, stunting ini adalah program yang digembor-gemborkan pemerintah gitu ya. Ya 1.000 hari kelahiran gitu kan. Pertama itu ya program yang utamanya mengenai stunting, bagaimana secara nutrisinya gitu kan, bagaimana asupan nutrisinya bagaimana, atau misalnya apakah anak ketika lagi makan ada gerakan tutup mulut atau bagaimana, sehingga stunting ini diharapkan tidak terbawa sampai anak-anak nantinya gitu ya. Karena biasanya stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh gitu ya, dan pada anak atau bayi di usia di bawah 5 tahun gitu kan. Jadi makanya anak-anak itu, yang paling penting harus terhindar dulu dari stunting ya. Dan biasanya stunting itu terlihat ketika anak-anak usia 2 tahun. Ya, anak-anak ketika usia 2 tahun itu baru kelihatan stunting. Tapi, diharapkan anak-anak di sekitar kita tidak ada yang terkena stunting ya, kita berharap. Karena, saya yakin, banyak orang tua yang suka ngasih sayur ke anaknya, mungkin pola asuhnya yang tepat, atau misalnya secara karbohidratnya, protein, nutrisinya gitu kan, pola asuhnya bahkan gitu. Saya mengharapkan, tidak ada di sekitar kita yang terkena stunting ya, mudah-mudahan. Oke, saya bagikan dulu mengenai ini PowerPoint-nya. Nah, ini bisa dilihat ya di layar layar kaca rekan-rekan. Intinya 1.000 hari kehidupan pertama gitu. 1.000 hari pertama kehidupan itu ternyata adalah masa-masa yang urgen, masa-masa yang paling 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 pokok gitu ya. Nah, di mana misalnya 1.000 hari pertama kehidupan itu bagaimana kita menyiapkan anak supaya sehat secara maksimal dalam bidang apapun. Nah ya, secara kehamilannya bagaimana sih gitu kan. Nutrisi apa yang harus tercukupi gitu kan. Apakah orang tuanya atau misalnya ibunya apa yang harus dilakukan. Oh ternyata harus menghindari obat-obatan, harus menghindari rokok gitu ya, harus menghindari alkohol gitu kan dan lain sebagainya. Terus bagaimana anak ketika lahir gitu kan ya, harus persalinannya seperti apa gitu kan. Dan diharapkan nanti kehidupan selanjutnya apa yang harus orang tua lakukan ya supaya anaknya secara perkembangannya maksimal. Nah ini ya, gitu kan. Nah ternyata gitu kan dari stunting itu ternyata bisa loh gitu kan kita minimalisir. Setidaknya dari apa gitu kan, dari zat gizi ya, dari gizi yang seimbang gitu kan. Dari gizi yang seimbang, MV-ASI-nya bagaimana, ASI-nya sekitarnya 2 tahun lah harus tercukupi ya. Kalau misalnya ternyata tidak punya orang tuanya ASI-nya kesulitan, mungkin bisa dengan susu formula gitu ya, makanannya yang cukup, nutrisinya yang cukup gitu kan, proteinnya yang cukup dan insya Allah gitu kan, eee, pertumbuhan otaknya pun akan bekerja secara maksimal, tinggi badannya pun akan potensial, bahkan, jangankan tinggi badan ya, berat badannya pun akan potensial. Jadi makanya ada, apa ya, ada yang harus, orang tua penuhi, bukan hanya sekedar nutrisi gitu kan, tapi ternyata pola asuh pun, parenting pun bisa mempengaruhi mengenai stunting ya. Gigi yang tepat, pencegahan penyakit, Kak. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang, oh ternyata anak ini, gelagatnya atau misalnya, apa ya, ciri-cirinya sudah mengarah ke penyakit amah gitu, penyakit anu gitu ya, penyakit ini gitu kan. Oh kita kita observasi, kita konsul ke dokter apa yang harus dilakukan, bagaimana pencegahannya, apa obatnya gitu. Jadi makanya gigi yang tepat dan pencegahan penyakit ternyata bisa loh mencegah stunting, ya seperti itu. Nah, bisa dilihat di layar kaca, rekan-rekan ya, bahwa untuk, program penanganan stunting itu setidaknya gitu ya, ada intervensi dulu nih, gizi.
ya, kita gizi aja dulu ya, gitu kan. Bagaimana anak bisa masuk secara nutrisinya gitu kan. Tapi kendalanya tidak semua orang tua gitu ya, paham akan nutrisi pada anak gitu ya. Tidak semua orang tua paham akan nutrisi pada anak. Ya, terus selanjutnya juga ternyata harus dilandasi dengan tumbuh kembang yang optimal atau misalnya tumbuh kembang yang maksimal. Contohnya dari segi apa? Aspek-aspek perkembangan anak, yang emosional gitu kan, sosial emosional, fisik, motorik gitu ya. Bahasa, kognitif, seni, nilai agama moral dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi diharapkan eh, ketahanan keluarga juga ternyata bisa loh mempengaruhi stunting gitu. Ya, ketahanan keluarga, bagaimana keluarga yang harmonis, bagaimana keluarga yang menumbuhkan rasa kasih sayang pada anak. Kalau misalnya orang tua yang sudah menumbuhkan rasa kasih sayang pada anak, ya semua fasilitas anak akan terpenuhi gitu. Ya semua fasilitas anak akan terpenuhi, semua semua hak-hak anak akan terpenuhi, sadar bahwa anak itu ada sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua atau orang dewasa lainnya gitu kan. Termasuk dari nutrisi, termasuk dari segi aman ya kan, termasuk dari segi pendidikannya gitu kan banyak gitu kan. Nah, itu ya. Jadi intinya ternyata stunting itu yang pertama dulu deh gitu ya, yaitu mengenai pemenuhan nutrisi atau gizi secara optimal. Nah, ini bisa dilihat ya, gizi ya, gitu kan. Diharapkan dari gizi ini gitu kan, anak-anak secara pertumbuhan otaknya, tinggi badannya, berat badannya, atau misalkan organ-organ dalamnya bisa berfungsi dengan baik ya, gitu. Nah, kalau dilihat ya dari ibu hamil. Ibu hamil apa sih yang harus dipenuhi oleh ibu hamil? Ya banyak gitu kan. Kayak kalsiumnya gitu kan. Atau misalnya ibu hamil itu bisa harus mengecek darah. Ya cek darah HB-nya berapa gitu kan. Atau misalnya zat besinya dikasih gitu kan. Atau menambah darahnya dikasih. Nah itu ibu hamil. Jadi makanya ketika berangkat ke bidan gitu kan. Ada obat yang harus diminum ya udah minum aja gitu kan. Apa ya, bidan juga menyarankan tidak 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 ujug-ujug menyarankan gitu kan. Pasti ada suatu kondisi-kondisi yang harus ibu hamil itu minum. Kan. Ya, gitu ya. Yang selanjutnya adalah ibu menyusui gitu kan. Bagaimana sih ibu menyusui? Apa yang harus dilakukan oleh ibu menyusui? Ya, yang pertama adalah kondisi badannya dulu harus happy ya, harus happy, harus senang gitu kan. Jadi jangan ada anak lahir itu jadi beban gitu kan. Harus happy, harus enjoy gitu. Terus yang kedua adalah nutrisinya. Bagaimana asupan-asupan makanan sang ibu gitu kan bisa mempengaruhi oleh ASI-nya yang diminum oleh ASI bayi gitu ya. Nah, gitu. Jadi makanya selain itu juga harus ada support dari orang-orang sekelilingnya atau keluarga ya terutama dari suami harus saling bantu gitu kan kalau misalnya terlihat istrinya sudah agak stres gitu kan harus sudah agak kewalahan mengurus bayinya gitu kan makanya harus ada support system dari sang suami atau keluarganya ya terus untuk bayi 0 sampai 23 bulan apa sih harus dikasih banyak ya, kayak, garam sodium, iodium, vitamin A gitu ya, atau misalnya untuk pencegahan diare gitu kan, pemberian obat cacing, zat besi, folat gitu kan. Nah, ini yang harus dikasih untuk usia 0 sampai 23 bulan. Dan makanya, bayi juga kan ada imunisasi ya, ada imunisasi gitu kan, ada, suntikan-suntikan apa yang mengharuskan dari bidan atau dari puskesmas gitu kan. Nah, jadi jangan jangan sampai orang tua tuh ketika mau anaknya disuntik malah tidak mau orang tuanya, malah menolak gitu kan. Nah itu ya. Terus apalagi gitu kan, selain itu kan juga harus menyediakan air bersih dan sanitasi. Ya air bersih gitu kan, karena air bersih kan itu ada air minum, mandi gitu kan. Nah seperti itu. Sanitasi, sanitasi apa? Sanitasi lingkungan. Ya bagaimana lingkungan itu bisa mempengaruhi loh stunting gitu kan, keadaan bersih tidaknya atau keadaan kotornya suatu lingkungan gitu kan, banyak kuman gitu kan, banyak cacing gitu kan. Terus sanitasi makanan, bagaimana seorang ibu atau misalnya orang tua menyajikan makanan yang bersih, dimulai dari apa, metiknya dulu bagaimana gitu kan, bersih-bersih sayurannya bagaimana, sehingga sampai dihidangkannya bagaimana. Nah, terus ketahanan pangan dan gizi. Atau misalnya orang tua yang di desa mungkin punya kebun yang mini gitu ya, punya garden mini gitu kan, untuk di apa gitu kan. Ya untuk kayak kangkung, bayam, sawi gitu kan, wortel yang mini-mini aja, yang setiap hari bisa dipetik gitu.
ya. Jadi kalau misalnya pasarnya jauh gitu kan, ya nggak usah jauh-jauh ke pasar gitu kan. Petik aja di, mini garden gitu ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah keluarga berencana gitu kan ya, bagaimana seorang, orang yang baru menikah gitu kan, merencanakan punya anaknya berapa, planningnya berapa tahun gitu, nah seperti itu ya. Terus jaminan kesehatan masyarakat, kayak, penyediaan puskesmas ada nggak, terdekat nggak dengan anak gitu kan, atau misalnya penyuluhan kesehatan mengenai ibu dan anak gitu ya, dari pihak-pihak kesehatan atau dari kader mungkin ya, seperti itu. Terus jaminan, persalinan gitu kan, ya gitu kan. Jadi kalau misalnya, urgen sekali gitu kan boleh dirujuk ke rumah sakit, tapi kalau misalnya sekiranya kondisinya masih masih normal-normal aja, mau itu di bidan bersalin, mau itu di puskesmas, yang penting secara fasilitasnya memadai, ya seperti itu. Pendidikan gizi masyarakat, iya gitu kan. Jadi sebetulnya gizi itu bukan hanya dilihat dari lingkungan gitu kan atau misalnya keluarga, tapi kita juga harus meramah pada dunia-dunia pendidikan anak ya. Kayak PAUD, TK, RA, karena di sana biasanya ada tema-tema khusus mengenai makanan mungkin gitu kan atau misalnya kita bisa, mendatangkan mengenai apa ya, fasilitator ya dari bidang kesehatan, dari dokter anak, psikolog dan lain sebagainya, sehingga bisa memperkuat gitu kan, ketahanan pangan dari, anak-anak itu seperti apa, atau ketahanan keluarga yang memang harus dilakukan oleh orang dewasa itu bagaimana gitu ya. Terus kesehatan untuk remaja perempuannya. Jadi makanya kalau misalnya untuk perempuan mungkin secara reproduksi juga ya, eee, ketika melahirkan atau merencanakan punya anak jangan terlalu berdekatan gitu, karena itu beresiko sekali ya, beresiko sekali. Terus yang selanjutnya adalah pengentasan kemiskinan. Ya kalau di kita mungkin orang-orang yang punya kriteria apa ya, orang-orang yang kurang mampu mungkin akan berhubungan dengan stunting. Karena biasanya mereka akan kesulitan untuk menyediakan ya secara fasilitas. Secara nutrisinya, secara sandang pangan papannya, jadi gitu ya, seperti itu. Nah, yang tadi sudah ya, Bu, ya, kalau misalnya untuk kesehatan ibu dan anak mungkin kayak gizi seimbang, MPASI-nya bagaimana, ASI eksklusifnya secara 2 tahun bagaimana gitu kan, penambah zat besi, pencegahan malaria atau cacingan gitu ya. Nah, gitu. Ini untuk kesehatan ibu dan anak ya. Ada imunisasi juga gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya ada konseling gizi terpadu gitu ya. Nah, konseling gizi terpadu setidaknya, ada kan di puskesmas yang, apa ya, menerima gitu ya, menerima, konseling-konseling mengenai tumbuh kembang anak gitu kan, atau misalnya mengenai nutrisi, atau misalnya pengecekan darah ya, seperti itu. Jadi makanya kita harus sedini mungkin untuk melihat atau misalnya untuk mendeteksi hal-hal yang tidak diinginkan, baik untuk anak atau misalnya kita sebagai orang dewasa atau ibu gitu ya. Terus adanya, kebun gizi yang tadi ketahanan pangan keluarga gitu ya. Terus adanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, bagaimana sanitasi makanan, bagaimana sanitasi lingkungan gitu kan. Lingkungan yang bersih itu seperti apa gitu kan, harus ada ventilasi udaranya di rumah gitu kan, jendelanya setidaknya pagi-pagi dibuka lah gitu ya, untuk sirkulasi udara agar masuk gitu, ya seperti itu. Nah, apalagi kayak penyediaan sarana air minum ya. Terus kayak jamban keluarga atau misalnya kalau di lingkungan umum mungkin ada juga harus ada jamban umum, toilet umum gitu ya. Atau pengolahan limbah keluarga kayak gimana ya gitu kan. Apa ya, habis mandi gitu kan sabunnya pembuangannya kemana gitu ya. Terus harus ada latihan pengasuhan anak atau kelas parenting juga ada gitu kan. Atau menerapkan pola asuh anak gitu kan, karakter anaknya seperti ini kira-kiranya pola asuhnya bagaimana gitu ya. Terus, kegiatan bina keluarga balita, ada juga posyandu ya di sana. Nah itu ya, jadi sebetulnya kalau misalnya berbicara mengenai stunting ya banyak akar-akar permasalahannya, harus banyak yang harus kita junjung agar semua, mengenai permasalahan stunting ini bisa kalau misalnya tidak bisa diatasi, tapi setidaknya bisa diminimalisir gitu ya. Nah gitu ya. Itu untuk rekan-rekan semuanya ya, untuk pertemuan hari ini kita berbicara atau misalnya membahas mengenai stunting. Saya yakin rekan-rekan mungkin sudah pernah ada yang membaca atau misalnya sudah ada yang pernah mempelajari, bahkan mungkin rekan-rekan ada yang bekerja sebagai kader mungkin gitu kan. Nah gitu kan. Makanya dimulai dari sekarang kita berharap bahwa di lingkungan kita tidak ada yang, terkena stunting. Kalaupun ada gitu kan, setidaknya harus ada aware dari kita atau peduli dari kita untuk meminimalisir stunting itu bagaimana, ya seperti itu. Mudah-mudahan angka dari stunting tidak ada yang menaik
naik, tidak ada yang naik gitu ya, tidak ada secara presentasinya tidak ada yang naik. Kalaupun ada yang naik gitu kan mungkin diharapkannya tidak naik secara pesat, ya seperti itu. Oke untuk rekan-rekan semuanya seperti biasa, absennya, di WA grup saja ya. Untuk hari ini selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.